Berapa tahun sebenarnya Belanda menjajah Indonesia? Sudah tentu 350 tahun atau 3,5 abad menjadi jawaban yang paling umum. Pertanyaannya, benarkah Belanda menjajah selama itu? Atau jangan-jangan itu hanya mitos belaka lantaran kita tak pernah mempertanyakan atau bahkan menguji kebenarannya? Sejauh ini pernyataan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun itu sebagian didasarkan pada keberhasilan VOC menduduki Batavia pada 1619 silam. Itu pun jika dihitung mundur tak sampai 350 tahun. Tetapi yang perlu dicatat adalah bahwa VOC bukanlah Belanda dari sisi pemerintah kerajaannya, melainkan perkumpulan dagang. Kedua Batavia yang diduduki VOC kala itu tentu belum sebesar wilayah Jakarta sekarang ini. Bahkan hanya sekitaran kota lama yang ada di Jakarta Utara pada saat ini. Saat itu Indonesia belum lahir. Karena itu, jika penyebutan penjajahan 350 tahun oleh Belanda dimaksudkan untuk Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas seperti sekarang ini adalah salah besar. Karena Belanda tidak pernah benar-benar menguasai seluruh wilayah Nusantara selama itu. Seorang sejarawan yang juga ahli tata negara, G.J. Racing, salah satu yang menguatkan klaim 350 tahun itu. Penyangkalan itu pun dirangkum dalam karyanya berjudul Bukan 350 Tahun Dijajah, tahun 2012 silam. Sebaliknya, berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, Racing membangun narasi baru bahwa Belanda efektif menjajah Indonesia selama 50 tahun, tak lebih. Klaim oleh Racing merujuk pada keberadaan kerajaan-kerajaan Nusantara hingga tahun 1910-an. Tak hanya eksis, kerajaan-kerajaan itu juga bebas merdeka untuk menentukan sikap. Relasi, kerjasama atau perjanjian antara pemerintah Belanda kerajaan menurut Racing lebih dekat sebagai hubungan dua negara. Lainnya hubungan bilateral antara negara seperti sekarang ini. Hubungan bilateral ini pun diimplementasikan dengan merujuk residen selaku diplomat atau konsulat. Pengiriman utusan itu pun sudah menjadi bagian dari tradisi negara kerajaan di Nusantara. Bahkan sejak Kekaisaran Cina pada tahun 1415 hingga 1425. Kala itu Kerajaan Pukni mengutip penuturan Racing mengirim utusan ke Cina saban 3 tahun sekali. Kebiasaan itu pun dilakukan Kerajaan Lombok di era 1880-an ke Hindia Belanda. Racing juga memaparkan sejumlah bukti yang tertuang dalam lembar negara Belanda terkait penggunaan istilah-istilah hukum yang digunakan kedua belah pihak kala itu. Misalnya istilah perjanjian yang menunjukkan maksud adanya kedudukan yang sama, bukan antara penjajah dan terjajah, atau penguasa dan dikuasai. Selain itu banyak juga sebutan untuk warga asing dalam konteks hari ini, WNA atau warga negara asing. Penyebutan warga negara asing itu membawa konsekuensi kealpaan lembaga pengadilan dimaksud untuk menyidangkan kasus warga bersangkutan. Sebelum 1910, didapati banyak kerajaan yang merdeka dan memiliki hubungan setara dengan Hindia Belanda. Dengan kata lain, sebelum periode itu, Belanda belum benar-benar menguasai kepulauan Indonesia seperti sekarang ini. Pengakuan akan raja-raja merdeka itu tidak hanya datang dari pengadilan Hindia Belanda, tetapi juga negeri asal di Eropa sana. Bahkan seorang anggota parlemen di Belanda pada tahun 1854, Van Nisper van Savenaer, menyebut wilayah kerajaan-kerajaan tersebut sebagai negara asing. Di antaranya Kerajaan Bali hingga Siak di Sumatera. Melalui karyanya, Racing sejatinya ingin mengajak publik untuk melihat lebih kritis pandangan yang menyebut Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad lebih. Sebab, selama ini narasi tersebut diterima begitu saja sebagai kebenaran umum tanpa adanya catatan krisis. Celakanya entah oleh siapa dan dengan motif apa,
Narasi itu terus direproduksi turun-menurun.